Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses hacker. Proses hacker merupakan aplikasi open source sehingga gratis dan bebas kita gunakan. Bahkan jika Anda seorang programmer, Anda bisa mendownload source code-nya dan dikembangkan sendiri sesuai keinginan Anda. Meskipun dibuat menyerupai task manager, tetapi proses hacker mempunyai berbagai kemampuan lebih yang tidak ditemukan di task manager. Fitur utama proses hacker: 1. Menampilkan aplikasi yang sedang berjalan dengan tampilan sederhana dan dapat diatur warnanya. 2. Statistik detail dengan tampilan grafik. 3. Advanced fitur yang tidak ditemukan di program lainnya. 4. Proses termination yang lebih ampuh, misalnya mematikan aplikasi yang susah ditutup dengan task manager. 5. View, edit, dan mengontrol service, termasuk yang tidak ditampilkan di tampilan service console. 6. Melihat dan menutup koneksi jaringan. 7. Berjalan hampir secara instan. 8. Kemampuan untuk mencari aplikasi tersembunyi yang berjalan. Fitur detail proses hacker: memonitor proses aplikasi. Proses merupakan program atau aplikasi yang sedang aktif berjalan di Windows. Kadang tampilannya terlihat dan kadang tidak terlihat. Biasanya kita yang menjalankan aplikasi ini ditampilkan text manager, ditampilkan juga daftar proses yang sedang berjalan. Tapi jika kita ingin informasi yang lebih detail, tidak akan kita dapatkan. Proses hacker juga mempunyai daftar proses dengan tampilan yang lebih informatif, disajikan dalam tampilan pohon atau tree view. Warna mempunyai arti tersendiri. Pengaturannya bisa diatur melalui menu hacker option dan pilih highlighting. Menu yang tersedia pun juga melimpah. Dari daftar proses, jika kita klik kanan dan akan tampil berbagai menu. Mungkin sebagian menu belum kita ketahui fungsinya. Salah satunya adalah menu properties, atau juga bisa diakses dengan menekan tombol enter di daftar yang kita pilih. Dari tab general misalnya, kita bisa mengetahui sebenarnya aplikasi ini di lokasinya di mana. Dengan mengetahui lokasi filenya, maka akan lebih mudah mengecek apakah ini aplikasi yang aman atau tidak, menganalisa kemungkinan virus. Selain itu, dari Windows Property kita juga bisa melihat detail proses atau aplikasi yang dipilih, grafik penggunaan CPU, proses input output, dan berbagai informasi detail lainnya. Yang kedua, memonitor service. Service merupakan aplikasi atau program yang biasanya senantiasa berjalan dengan Windows. Masing-masing service mempunyai fungsi spesifik dan didesain tidak memerlukan intervensi dari pengguna. Service ini berjalan di background dan bisa diatur apakah akan berjalan dengan Windows, dinonaktifkan atau otomatis berjalan ketika diperlukan. Salah satu contoh service adalah Spooler yang mengatur masalah cetak-mencetak printing. Ketika service ini tidak aktif, maka kita tidak akan bisa mencetak. Service lain yang sangat banyak biasanya merupakan driver, mengatur jaringan, mengatur interaksi proses satu dengan yang lainnya, dan lainnya. Dalam proses hacker kita bisa mengetahui service apa saja yang berjalan dan informasi detailnya. Tekan saja enter untuk melihat informasi detail atau klik kanan dan pilih properties. Dan bagian ini juga bisa menganalisa kemungkinan akan adanya aplikasi mencurigakan yang berjalan, virus, worm, trojan, dan sejenisnya. Yang ketiga, memonitor network atau jaringan. Dari menu atau tab network kita bisa melihat daftar aplikasi yang terkoneksi ke jaringan. Di sini ditampilkan programnya, alamat IP lokal, tujuan, pesan lainnya. Jika kita memilih adanya aplikasi yang mencurigakan dan terhubung ke internet, maka kita bisa tutup, klik kanan, dan pilih close. Selain ketiga menu di atas, ada berbagai menu lainnya yang bisa diakses melalui menu utama. Dari menu view misalnya kita bisa membuka menu sistem informasi dan melihat aktivitas CPU, input output, dan RAM memori secara real time dan dalam tampilan grafik. Dari menu tools dan memilih hidden process kita bisa mencari apakah ada aplikasi tersembunyi yang berjalan. Aplikasi ini tidak akan tampil di daftar proses atau di task manager dan bisa jadi merupakan malware, virus, atau worm. Kemudian melalui menu hacker option kita bisa mengatur berbagai option untuk proses hacker, seperti memberikan peringatan jika ada service baru yang berjalan, diaktifkan sebagai pengganti task manager, mengatur pewarnaan, dan opsi lainnya. Perbandingan dengan sistem internal process explorer. Bagi Anda yang sudah mendengarkan sys internals yang merupakan
yang membuat berbagai software tools yang bermanfaat untuk Windows, seperti misalnya Autoruns. Mungkin pernah menggunakan proses Explorer. Aplikasi ini mirip dengan Task Manager, tapi juga memiliki keunggulan dibandingkan Task Manager. Nah, bagaimana jika proses hacker dibandingkan dengan proses Explorer? Berikut penjelasannya. Satu, proses hacker mengimplementasikan semua fungsionalitas yang diberikan proses Explorer ditambah advanced feature. Mempunyai fitur scan string yang lebih, termasuk regular expression filtering, mengizinkan kita melihat thread apa yang berjalan, menandai .NET library, dan lain-lain, berjalan 5 kali lebih cepat dibandingkan proses Explorer dan menggunakan CPU 8 kali lebih kecil. 6. Berbagi informasi detail lainnya. Sistem yang diperlukan. Proses hacker bersifat portable dan dapat berjalan di Windows XP, SP2 atau di atasnya, baik 32 bit atau 64 bit. Beberapa fungsi termasuk deteksi hidden process, full control terhadap proses, dan kemampuan proses protect atau unprotect hanya tersedia untuk sistem 32 bit. Jika melihat fungsi dan menu-menunya mungkin terlalu berat bagi sebagian kita, karena seperti namanya hacker, sebagian menu atau informasi tersedia ditujukan untuk para pengguna komputer yang sudah ahli atau advance. Meskipun demikian, terdapat menu-menu lain yang bisa kita manfaatkan lebih mudah dan informatif dibandingkan Task Manager. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.